Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang terakhir yang akan kita bahas ya sebelum UAS, yaitu tentang tree atau pohon. Nah, sebenarnya dalam sebuah tree atau pohon itu di dalamnya berisi simpul atau note ya, seperti linked list. Nah, ini adalah gambaran dari tree atau pohon itu sendiri. Oke, sekarang kita akan lihat dulu istilah-istilah yang berada di dalam tree atau pohon. Tapi sebelumnya kita harus tahu definisi dari tree itu sendiri, yaitu kumpulan dari not yang saling berhubungan yang disusun secara hierarki menyerupai struktur sebuah pohon. Tetapi di sini pohon yang terbalik. Nah, di dalam sebuah tree ada beberapa istilah-istilah yang harus Anda ketahui. Yang pertama yaitu predecessor. Predecessor yaitu not yang berada di atas not tertentu. Kemudian ada successor, not yang berada di bawah not tertentu. Ancestor, seluruh not yang terletak sebelum not tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Descendant, seluruh not yang terletak setelah not tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Parent adalah predecessor satu level di atas not. Child adalah successor satu level di bawah node. Sibling node yang memiliki parent yang sama. Subtree, suatu node beserta descendantnya. Size, banyaknya node dalam suatu tree. Height adalah banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Kemudian ada root, node khusus yang tidak memiliki predecessor. Leaf, node yang tidak memiliki successor. Kemudian ada degree ya. Sekarang kita lihat. Dari istilah-istilah tersebut kita terapkan dalam tree ini ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini untuk ancestor dari G. Ancestor adalah seluruh not yang terletak sebelum not tertentu. Dan di sini pada jalur yang sama. Kita lihat di sini G berada di sini ya. Jadi ancestor adalah seluruh not yang terletak sebelum, berarti dia berada di atasnya. Nah, di sini dan pada jalur yang sama, artinya kalau jalur kiri berarti dia berada di jalur kiri. Kalau jalur kanan berarti dia berada di jalur kanan. Karena G berada di jalur kiri dan yang berada di atasnya G adalah DBA, maka ancestor dari G adalah DBA. Kemudian ada descendant. Descendant adalah seluruh not yang terletak setelah dan berada di jalur yang sama. Descendant dari B adalah karena B ini terletak di kiri dan not yang berada setelahnya adalah DGH, maka descendant dari B adalah DGH. Kemudian ada parent. Parent adalah predecessor satu level di atas not tersebut. Kalau di sini parent dari E, kita lihat E berada di sini. Berarti satu level yang berada di atasnya adalah C. Oke, kemudian child. Child adalah successor satu level berada di bawahnya. Child dari A adalah, kita lihat A berada di sini, berarti not yang terletak setelahnya, satu level setelahnya adalah B dan C. Nah, kemudian untuk sibling, sibling adalah not yang memiliki parent yang sama. Jadi induknya itu sama. Sibling dari E adalah F ya. Oke, karena apa? Karena yang memiliki parent yang sama dari E, di mana parent I-nya ini C adalah not F. Jadi sibling dari E adalah F. Kemudian size, banyaknya not dalam suatu tree. Di sini banyaknya not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi size-nya di sini adalah 8. Height, banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Levelnya ada 1, 2, 3, dan 4. Height-nya berarti di sini 4. Kemudian root, not khusus yang tidak memiliki predecessor atau tidak memiliki not yang berada di atasnya lagi. Jadi di sini not sebagai root adalah A. Nah, di sini A. Kemudian leaf. Leaf adalah not yang tidak memiliki successor atau tidak memiliki not yang berada di bawahnya lagi. Jadi di sini not yang sebagai leaf yaitu E, F, G, dan H. Kemudian ada degree. Degree adalah banyaknya child
dalam suatu note. Nah, di sini child maksimalnya adalah 2. Jadi degree-nya di sini adalah 2. Oke, kemudian untuk tree sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Nanti karena di sini degree-nya maksimal adalah 2, maka di sini tree tersebut dikatakan sebagai binary tree. Ya, di mana binary tree ini merupakan salah satu dari jenis tree. Ciri khasnya adalah setiap node hanya boleh maksimal memiliki 2 child atau 2 anak ya. Jadi maksimal. Jadi di sini kalau hanya memiliki 1 child itu juga tidak masalah. Nah, binary tree itu sendiri dibagi menjadi ada full binary tree, kemudian ada complete binary tree, kemudian ada skewed binary tree. Ya, sekarang kita akan lihat satu persatu. Full binary tree yaitu setiap node kecuali leaf memiliki 2 anak dan setiap subtree memiliki panjang path yang sama. Artinya apa? Antara kiri dan kanan itu sama gitu ya. Nah, di sini setiap node memiliki 2 anak. Semua node memiliki 2 anak. A memiliki anak B dan C. B memiliki 2 anak yaitu D dan E. C memiliki 2 anak yaitu F dan G. Kemudian setiap subtree memiliki panjang path yang sama. Di sini panjang path kiri dengan panjang path kanan itu sama ya. Nah, ini adalah gambaran dari full binary tree. Kemudian jenis binary tree yang kedua yaitu complete binary tree, yaitu setiap node kecuali leaf memiliki 2 child. Dan untuk panjang path subtree itu bisa berbeda. Ya. Nah, di sini setiap node memiliki 2 child. A memiliki BC, B memiliki DE, D memiliki HI, C memiliki FG. Ya, jadi tidak ada node yang memiliki kurang dari 2 child. Kemudian di sini panjang path antara kiri dan kanan itu berbeda. Ya. Kiri dan kanan ini berbeda. Oke, ini adalah complete binary tree. Kemudian yang terakhir yaitu skewed binary tree, di mana setiap node kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Nah, di sini kalau kita lihat semua node hanya memiliki 1 child saja. Itu adalah skewed binary tree. Kemudian aturan jumlah node ya, jumlah maksimal node. Jumlah maksimal node pada setiap level binary tree dapat dirumuskan yaitu 2 pangkat n, di mana n-nya ini merupakan level dari tree tersebut. Level dari tree seperti linked list, seperti indeks dimulai dari 0. Jadi kalau di sini level 0, maka jumlah node-nya adalah 2 pangkat 0, yaitu sama dengan 1. Kemudian level 1, 2 pangkat 1 ada 2 node. Kemudian level 2, 2 pangkat 2 maksimal ada 4 node. Ya, jadi kalau level berikutnya kita tinggal pangkatkan saja levelnya tersebut menjadi 2 pangkat n. Kemudian implementasi dari tree. Implementasi dari tree itu sendiri dia seperti double linked list ya. Kalau double linked list memiliki 2 pointer yaitu next dan brief, tetapi kalau di dalam tree memiliki 2 pointer tapi dia pointernya adalah right dan left atau kanan dan kiri gitu ya. Kemudian untuk mengimplementasikan tree pada program digunakan double linked list non-circular secara rekursif. Rekursif itu apa? Rekursif artinya dalam sebuah prosedur atau fungsi di dalamnya itu terdapat pemanggilan dirinya sendiri, yaitu pemanggilan terhadap prosedur dan fungsi tersebut. Nanti akan kita lihat. Nah, untuk deklarasi tree-nya ya masih menggunakan struct. Di sini ada data, kemudian ada 2 pointer yaitu left dan right. Kemudian menambahkan data pada tree ya. Ada aturannya, jadi tidak bisa serta-merta menambahkan data. Pada add data di tree, data yang pertama kali ditambahkan akan menjadi root. Jadi pada saat tree itu kosong kemudian ditambahkan data yang pertama, maka data tersebut akan menjadi root. Selanjutnya saat kita menambahkan child-nya, apabila data lebih kecil dari root akan diletakkan di sebelah kiri, apabila lebih besar dari root akan diletakkan di sebelah kanan. Jadi dia
dibandingkan dengan rootnya dulu. Misalkan kita akan add 56. Nah, 56 ini menjadi node yang pertama dalam tree tersebut. Jadi dia akan diposisikan sebagai root. Kemudian kita akan add lagi yaitu 51. 51 untuk meletakkan di kiri atau kanan kita harus bandingkan dulu dengan rootnya yaitu 56. Ternyata 51 di sini lebih kecil dari 56, maka dia diletakkan di sebelah kiri atau left. Kemudian add lagi 81. 81 lebih besar dari 56, maka dia diletakkan sebelah kanan. Kemudian add lagi 68, dicek. Ternyata dia lebih besar dari 56, diletakkan sebelah kanan. Ternyata ada 81, jadi dibandingkan lagi dengan 81. Ternyata dia lebih kecil, jadi diletakkan di left. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah prosedur add tree ya. Prosedur add tree. Di sini ada data yang dimasukkan, jadi kita perlu parameter, yaitu parameter D. Kemudian ada pointer yaitu root ya. Di sini untuk bintangnya itu 2 kali karena ada proses rekursif nantinya ya. Oke. Nah, untuk parameter D ini berarti kita harus mendeklarasikan new tree-nya yang terdiri dari data, kemudian ada pointer left, kemudian ada pointer right ya. Untuk data disesuaikan dengan nama parameternya yaitu D. Kemudian kita cek dulu apakah root-nya, nah di sini apakah root-nya itu nol atau tidak ya. Kalau root itu nol berarti tree-nya masih kosong ya. Kalau tree-nya masih kosong maka root kita posisikan sebagai baru ya. Jadi root-nya kita letakkan di baru. Kemudian untuk root left-nya itu nol, kemudian root right-nya itu juga nol. Kemudian jika tidak kosong, apa yang harus dilakukan? Maka kita cek dulu apakah data yang dimasukkan lebih kecil dari data yang terdapat di dalam root atau tidak. Kalau dia lebih kecil, maka kita rekursif. Nah, di sini contoh rekursif. Di sini kita panggil prosedur add. Sementara prosedur ini dinamakan sebagai add juga. Ini yang dinamakan rekursif ya. Maka kita panggil add ya. Kita letakkan data yang dimasukkan di sebelah kiri dari root ya. Kemudian jika tidak, kita cek lagi apakah data yang dimasukkan lebih besar dari root data atau tidak. Jika iya, kita panggil add lagi. Kita letakkan sebelah kanan siapa yang diletakkan, yaitu data yang dimasukkan atau D. Kemudian jika tidak, kemungkinan data yang dimasukkan sama dengan data yang berada di dalam root. Kalau sudah sama, jadi di sini data tidak bisa dimasukkan. Kita berikan notifikasi data sudah ada. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk jenis-jenis traverse. Traverse itu adalah membaca isi dari tree atau pohon tersebut. Jadi cara untuk membaca isi dari pohon tersebut. Di sini ada 3 yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Pre-order di sini lakukan cetak node yang dikunjungi terlebih dahulu. Jadi di sini yang dikunjungi terlebih dahulu adalah akar atau rootnya. Kemudian kunjungi kiri, baru kunjungi kanan. Kalau in order, kunjungi kiri dulu. Kemudian cetak node yang dikunjungi atau akarnya, kemudian baru kunjungi kanan. Post order, kunjungi kiri, kunjungi kanan, baru cetak node yang dikunjungi atau rootnya. Sekarang kita lihat untuk pohon ini kita lakukan traverse secara pre-order. Jadi di sini nanti yang bisa Anda tampilkan hasilnya atau outputnya dengan mengunjungi secara pre-order, maka di sini cetak root dulu yaitu A, kemudian kunjungi kiri yaitu B, kiri dihabiskan terlebih dahulu, kiri dari B ada lagi yaitu D. Kemudian setelah D ini tidak ada lagi di bawahnya, berarti kita ke kanan yaitu E. Setelah ini tidak ada lagi, berarti kita ke right yaitu C. Kemudian kita ke kiri ada F. Ke kiri tidak ada, berarti kita ke sebelah kanan yaitu G. Maka kalau kita kunjungi pohon ini secara pre-order hasilnya adalah A, B, D, E,
C, F, G. Kemudian kita lihat untuk fungsinya ya. Nama fungsinya adalah pre-order ya. Pre-order di sini parameternya yang kita jadikan sebagai parameter yaitu root ya. Nah, karena apa? Karena nanti kita akan yang kita kunjungi pertama kali adalah rootnya, dan jika rootnya itu tidak nol maka kita bisa lakukan pre-order. Jika nol maka kita tidak bisa lakukan pre-order. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cek dulu apakah rootnya itu nol atau tidak. Jika rootnya tidak nol, maka artinya tree-nya ada isinya. Kita bisa lakukan pre-order. Yang kita lakukan yaitu cetak rootnya dulu, kemudian baru pre-order lagi. Nah, di sini terjadi rekursif ya. Kunjungi left-nya, kemudian pre-order lagi, kunjungi right-nya. Kemudian bagaimana dengan in order? In order tadi kunjungi left, kemudian cetak node yang dikunjungi atau root, baru kunjungi right dulu. Nah, di sini kita lihat yang paling kiri dan paling bawah adalah D. Jadi ini yang kita cetak dulu. Dari D kemudian masuk naik lagi yaitu ke B. Kemudian karena naik lagi ini root, maka rootnya nanti karena masih ada E. Jadi dari D ke B ke E, kemudian baru kita ke rootnya yaitu A. Kemudian yang sebelah kanan dari F naik lagi ke C baru ke G. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di sini rootnya berada di tengah, di antara pad bagian kiri dan pad bagian kanan. Ya, oke, sekarang kita lihat untuk prosedurnya yaitu in order ya. Parameternya tetap menggunakan root. Kita cek dulu jika rootnya tidak nol, maka di sini in order lagi, yaitu rekurs lagi. Ya, kunjungi kiri, kemudian cetak root datanya, kemudian kunjungi kanan. Ya, jadi di sini bedanya dengan pre-order adalah ini ya. Kalau pre-order ini diletakkan di awal, setelah kurung kurawal buka. Kemudian yang terakhir yaitu post order. Post order tadi kunjungi kiri, kunjungi kanan, baru cetak node-nya. Kita lihat yang paling kiri adalah D, kemudian B, E, kunjungi kanan yaitu dari F, C, G, baru kita cetak rootnya yaitu A. D, dari D kemudian ke E ke B ya, jadi satu node yang satu level dulu ya. Jadi dari D, E, B, F, G, C baru naik ke A. Kemudian untuk prosedur post order sendiri, jadi di sini check out-nya, root datanya itu berada di paling bawah. Setelah kita kunjungi left, kemudian kita kunjungi right, baru kita cetak atau check out. Oke, di sini ada tambahan lagi. Ini tadi pre-order sudah, in order juga sudah, post order juga sudah. Sekarang cari, saya akan jelaskan cari, check, count, hack, dan leave ya. Untuk ini add tadi sudah, pre-order, in order, post order. Sekarang saya jelaskan yang cari. Jadi cari ini nanti karena ada kemungkinan data yang sama, data yang kita masukkan tersebut, maka kita perlu mencari, kita bandingkan satu persatu ya. Ada data yang sama atau tidak kita ya. Artinya jika data yang diinputkan itu ada di dalam tree tersebut, maka dia di sini return true, artinya data yang dicari itu ditemukan gitu ya. Jika tidak maka nanti return false gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan masukkan data yang dicari, maka di sini perlu parameter data selain root tadi ya. Kemudian kita cek dulu apakah rootnya sama dengan 0 atau tidak. Jika root sama dengan 0, maka tidak ada data yang dicari pasti tidak ada karena tree-nya kosong. Kemudian jika tidak sama dengan 0, Anda cek apakah data yang Anda cari itu lebih kecil dari root data atau tidak. Jika lebih kecil, maka return, lakukan pencarian berada di sebelah kiri ya. Jika tidak, apakah data tersebut lebih besar dari root atau tidak? Jika iya, maka return, lakukan pencarian ya. Di sini panggil lagi cari, lakukan pencarian di sebelah kanan ya. Kemudian jika tidak,
maka di sini kemungkinan data yang Anda cari itu sama dengan rootnya. Maka di sini ditemukan langsung, ya. Kemudian untuk cek ya, cek ini hanya untuk memberikan notifikasi yaitu data ditemukan atau tidak. Jadi kita hanya perlu menampilkan hasilnya saja, hasil dari pencarian yang dilakukan di dalam fungsi cari. Kita nanti akan panggil fungsi cari di dalam prosedur cek, ya. Jadi ada data yang dimasukkan, ya. Jadi di sini parameternya kita sesuaikan karena kita memanggil fungsi cari. Jadi parameternya kita samakan dengan fungsi cari, ada root kemudian ada data. Jika cari root data ya sama dengan 1 atau true, maka di sini data ditemukan, ya. Jika tidak, maka data yang kita cari tidak ditemukan. Jadi fungsi dari prosedur cek hanya untuk menampilkan apakah data yang dicari ditemukan pada tree atau tidak. Kemudian count itu untuk menghitung node yang berada di dalam tree, ya. Nah, di sini kita bisa lakukan count jika rootnya itu tidak nol, artinya di dalam tree tersebut ada node-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cek apakah rootnya sama dengan 0 atau tidak. Jika root sama dengan 0, maka di sini 0, gitu ya. Di sini integer ya, bukan boolean, gitu ya, bukan boolean. Artinya 0 di sini bukan true atau false, tapi bilangan, ya. Di sini return 0. Kemudian jika tidak, maka return 1 ditambah 1 ini adalah rootnya itu kan jumlahnya 1 ya. Ditambah kita panggil count lagi, ya. Kita panggil count lagi, kita hitung semua node yang berada di kiri. Ditambah kita hitung lagi semua node yang berada di kanan. Jadi count ini kita hitung semua node yang berada di kiri, kita ditambah semua node yang berada di kanan tambah 1. 1 ini yaitu rootnya atau akarnya. Kemudian height itu untuk menghitung tinggi dari sebuah tree, ya. Oke, kita bisa tadi untuk tinggi sebuah tree, kalau dia berada di level 0, berarti sudah ada satu data, yaitu root itu sendiri. Nah, ini level 0 itu berarti sudah ada satu node atau satu data, yaitu root itu sendiri atau akar itu sendiri. Maka di sini kalau rootnya itu kalau kosong, kalau sebuah tree itu kosong, berarti indeksnya berada sebelum 0, yaitu berada di min 1, ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cek rootnya itu 0 atau tidak. Jika root sama dengan 0, maka di sini indeksnya berada di min 1, ya, artinya tidak ada datanya, tidak ada node. Kemudian jika tidak, ya, maka di sini H1, ya, kita cari H1 dulu. H1 itu variabel yang kita pakai untuk menyimpan height yang berada di sebelah kiri, ya. Height yang berada di sebelah kiri. Kemudian H2 untuk menyimpan height yang berada di sebelah kanan. Kemudian jika ternyata H1 lebih besar daripada H2, karena bisa saja seperti complete binary tree, ya. Kita lihat dulu, ya. Seperti nah di sini seperti complete binary tree, jadi panjang path antara kiri dan kanan itu tidak harus sama, tidak sama. Kalau tidak sama seperti ini, berarti height dari tree-nya itu berapa, ya. Jadi height dari tree-nya kita mengacu pada path yang tertinggi, yaitu path kiri, level 0, level 1, level 2, dan level 3. Meskipun di sini path yang sebelah kanan itu hanya sampai pada level 2. Tapi kita katakan height dari tree ini adalah sampai 1, 2, 3. Kita kembali lagi ke height, ya. Jadi fungsi height. Jika H1 lebih besar daripada H2, maka return H1
plus 1 ya. Kemudian jika H2 gitu ya. Jika di sini H1 tidak lebih besar dari H2, maka yang kita anggap paling tinggi adalah H2. Maka di sini return H2 plus 1. Ya, plus 1 ini hanya untuk tampilannya saja ya. Karena kan nggak mungkin. Height-nya itu berapa? Height-nya 0. Ya, padahal di situ memang levelnya 0, tapi kalau kita mengatakan height itu tidak seperti level. Jadi kalau level 0 berarti height-nya 1. Kemudian untuk mencari leaf atau menampilkan leaf atau daun, tadi node yang tidak memiliki child lagi ya. Nah, di sini kalau root itu sama dengan 0, maka tidak ada leaf, artinya tree itu kosong ya. Kemudian jika left itu tidak sama dengan 0, maka di sini kita panggil lagi leaf ya, yaitu untuk yang berada di kiri. Kita cari leaf yang berada di kiri. Jika root right tidak sama dengan 0, berarti kita panggil lagi ya, rekursif lagi leaf, yaitu untuk pad yang berada di sebelah kanan. Jika root left sama dengan 0 dan root right sama dengan 0, maka leaf-nya adalah root tersebut. Maka cout root data ya. Artinya apa? Jika di sebelah kiri itu tidak ada node lagi atau sama dengan 0, dan jika sebelah kanan itu tidak juga ada node lagi atau sama dengan 0, maka root atau akar tersebutlah yang kita katakan sebagai leaf. Maka di sini cout atau cetak root data. Oke, untuk praktikumnya nanti Anda praktekkan, programnya Anda lengkapi. Di sini hanya disediakan main programnya saja ya. Selain Anda lengkapi, nanti juga Anda buat video tutorialnya. Oke, saya rasa itu yang dapat saya